Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerjaan surga, kami mengucap syukur Tuhan berberkat yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman ini kami boleh mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Hati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, biarlah berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, mohon ampun dosa pelanggan kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, kacamata penghakiman. Ayat intinya saya ambil dari Lukas 7 ayat 39. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Saudara yang diberkati Tuhan, bagi saya yang sudah pakai kacamata, kacamata adalah salah satu alat wajib untuk bisa membaca. Alangkah repotnya jika kacamata saya sampai tertinggal. Untuk membaca tulisan yang kecil, saya sampai harus memfoto lebih dulu dengan smartphone saya, lalu memperbesar tampilan foto tersebut agar tulisannya bisa terbaca. Tanpa kacamata, semua terlihat kabur, tidak jelas, bahkan tidak terbaca. Begitu mengenakan kacamata, maka semua yang kabur itu menjadi jelas dan saya bisa memahaminya. Terlalu sering kita menilai dan menghakimi seseorang tanpa mengetahui cerita mereka. Kita tidak tahu latar belakang hidupnya, kita tidak tahu masa lalunya, kita tidak tahu pengalaman traumatis yang pernah terjadi dalam hidupnya. Kita tidak tahu bagaimana ia dibesarkan. Kita tidak tahu kesulitan dan tantangan yang ia hadapi. Ada yang melatar belakanginya. Karena kita mengenakan kacamata penghakiman, maka yang keluar adalah kata-kata kritikan. Seandainya kita mengenakan kacamata kasih, maka yang keluar adalah belas kasih. Saya mengenal seorang ibu yang tidak ramah, cukup sulit untuk didekati. Wajahnya selalu murung, cemberut, dan tidak nyaman kalau harus berinteraksi dengan dia. Sebelumnya saya mengenakan kacamata penghakiman bahwa ibu ini memang dasarnya judes dan sulit. Tapi begitu mengenakan kacamata kasih dan mengerti cerita hidupnya, saya sadar mengapa ia bersikap seperti itu. Pandangan saya langsung berubah. Dari sebel menjadi penuh belas kasihan. Saya dan suami saya berusaha mendekati dan menolongnya. Lihatlah bagaimana Yesus mengenakan kacamata kasih kepada Sakeus, perempuan yang kedapatan berzina atau perempuan berdosa yang mengurapinya. Kiranya kita pun punya cara pandang yang sama, tidak menghakimi tapi berbelas kasih kepada orang-orang yang di sekeliling kita. Kacamata penghakiman atau kacamata kasih, mana yang akan kita gunakan untuk melihat sesama? Saudara yang diberkati Tuhan, memakai kacamata hitam agar tidak silau saat terpapar sinar matahari. Ada juga tukang las memakai kacamata khusus yang lebih gelap agar tidak silau saat terus-menerus melihat percikan api las. Jadi butuh kacamata yang tepat
untuk menghadapi setiap kondisi. Apalagi teman-teman yang memiliki masalah dengan lensa di mata, kita tentunya perlu kacamata supaya dapat melihat dan membaca dengan jelas. Alkitab berkata dalam Efesus 5 ayat 16, "Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Kita hidup di hari-hari yang jahat, namun untuk dunia yang jahat ini, Yesus datang. Dan Tuhan Yesus rela untuk mati di atas kayu salib, berkorban bagi orang-orang yang berdosa. Kepada manusia-manusia berdosa, Tuhan mencurahkan kasih-Nya dengan luar biasa. Kacamata Kristus bukan kacamata dunia yang memandang manusia dari kejahatannya saja. Kacamata Kristus adalah kacamata kasih yang memandang kita sebagai jiwa yang tidak berpengharapan, hilang arah, dan sedang berjalan menuju maut. Itulah sebabnya Yesus datang menyelamatkan kita. Saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan dari Yohanes 9 ayat 1-11, yaitu mengenai orang yang buta sejak lahirnya. Di dalam Yohanes 9, saat para murid bertemu dengan orang buta sejak lahir tersebut, mereka bertanya, "Siapakah yang salah? Dosa siapakah sampai ia buta?" Kacamata yang dipakai oleh murid-murid adalah kacamata penghakiman, mencari siapa yang salah karena situasi dan kondisi yang sedang terjadi kepada orang buta itu. Namun Yesus berbeda. Melihat orang buta itu, Yesus melihat rencana Allah yang harus digenapi, yaitu pemulihan dan kebaikan. Dan benar, Tuhan menyatakan kuasa-Nya, dan melalui mujizat-Nya nama Tuhan dimuliakan. Menghadapi orang-orang di sekitar kita, kacamata apa yang kita pakai? Seringkali kita sama seperti murid, memakai kacamata penghakiman, kacamata untung rugi, kacamata prasangka, kacamata kebenaran diri sendiri. Padahal kita tahu penilaian kita belum tentu benar. Bagaimana supaya kacamata kita tidak berisi penghakiman dan hal negatif seperti itu? Lukas 11 ayat 34 berkata, "Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu." Milikilah cara pandang yang benar dengan mengisi pikiran dan hati kita dengan hal-hal yang baik, positif, dan penuh kasih. Pakailah kacamata kebenaran, kunci pemikiran yang dipenuhi damai sejahtera. Marilah kita periksa diri kita masing-masing. Apakah pikiran kita selalu saja buruk, gaduh, dan tidak tenang? Karena cara memandang sesuatu juga selalu negatif, penuh prasangka dan egois. Karena pikiran yang baik akan menghasilkan cara pandang yang baik. Begitu juga kita memandang diri kita sendiri. Pakailah kacamata kebenaran, supaya kita memandang diri kita sesuai dengan firman Tuhan. Memandang setiap keputusan dan pilihan dalam kehidupan kita dengan sudut pandang yang benar, sehingga hal-hal yang dilakukan mau selalu selaras dengan firman Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, marilah kita semakin bertumbuh dalam kebenaran. Milikilah firman Tuhan yang setiap hari kita renungkan untuk mengubah kacamata kita yang salah, meluruskan hati dan pikiran yang salah. Dan saya percaya dengan pertolongan Roh Kudus, kita akan dimampukan untuk memandang dengan kacamata yang baik, dengan kacamata yang benar, baik tentang diri kita, orang lain, dan situasi atau keadaan di sekitar kita. Mari kita buat komitmen. Aku mau mengisi pikiranku dengan firman Allah, agar aku juga bisa memandang sekelilingku dengan hidupku dengan cara yang benar. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita untuk memiliki kacamata kasih, memandang apapun, siapapun di sekitar kita,
Semoga kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Jika saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara boleh like, komen, dan share di sosial media kamu, sehingga semakin banyak umat-umat Tuhan yang memiliki kacamata kasih. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami agar kami memiliki kacamata yang benar, kacamata kasih, baik memandang diri kami sendiri maupun memandang orang di sekeliling kami. Bantu kami Tuhan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih pemirsa telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati.